Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan Allah, kembali dalam pembahasan kitab Tanbihul Wa'idhin Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, yang kita masih melanjutkan di pembahasan sebelumnya tentang kondisi hari kiamat. Baik, teman-teman, kita akan langsung saja masuk ke pembahasan baru, yaitu dengan tema Mata yunfakhu fis sur. Kapan sangkakala itu ditiup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, mata yunfakhu fis sur? Qala Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah mengatakan, kana an-nas yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu ana as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yusibani. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, ia mengatakan manusia atau teman-teman atau para orang-orang pada bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang baik. Ya, kita tahu banyak hadis-hadis Nabi itu berawal dari pertanyaan para sahabatnya. Misalnya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian ayun nasi khairun dan lain sebagainya. Itu kebiasaan mayoritas sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah SAW sesuatu yang mendatangkan kebaikan, atau bertanya kepada Nabi pintu-pintu kebaikan atau jalan-jalan kebaikan. Wa kuntu, adapun saya, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, ana as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yusibani. Adapun aku pribadi, aku sendiri ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara yang bisa dikatakan buruk, gitu. Perkara buruk, hal-hal yang buruk. Kenapa? Makhafatan an yusibani. Semangatnya Hudzaifah ibn al-Yaman supaya saya terhindar dari jatuh di dalam keburukan tersebut. Karena saya takut saya jatuh kepada hal-hal yang buruk tersebut, makanya saya nanya kepada Rasulullah, gitu ya. Baik. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian Nabi berkata, fi akhiriz zaman fitanun kaqat'il laylil mudlim. Kata Nabi, di akhir zaman nanti akan banyak fitnah. Ya, akan banyak fitnah kaqat'il laylil mudlim. Fitnah itu seperti malam yang gelap. Teman-teman, mungkin fitnah itu sendiri kita harus pahami bahwa fitnah itu bukan fitnah dalam maknanya menuduh dalam bahasa Indonesia. Fitnah aja nih, kamu fitnah aja, itu ungkapan yang salah kalau kita terjemahkan ke dalam fitnah bahasa Arab. Tapi fitnah dalam bahasa Arab itu yang jamaknya adalah fitan, adalah ujian keimanan atau sesuatu ujian yang bisa membahayakan keimanan seseorang, keistiqomahan seseorang, gitu ya. Baik, kata Nabi, fi akhiriz zaman fitanun kaqat'il lailil mudlim. Di akhir zaman akan banyak datang fitnah-fitnah seperti malam yang gelap. Fa idza ghadiballah, ya, ta'ala ala ahli al-ardi, amara Allah ta'ala Israfil an yanfukha nafkhat as-sa'iq fayanfukhu ala ghaflatin minan nas. Kalau Allah marah, ya,
Allah akan marah kepada penduduk bumi. Amarallahu ta'ala Israfil an yanfukha nafqatas sa'iq. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil ya untuk meniup tiupan yang mematikan, membuat orang jatuh, sa'iq. Fayanfukhu ala ghaflatin minan nas. Kemudian Israfil meniup sangkakala tadi di saat kondisi manusia sebagian lalai gitu ya, nggak kondisi siap gitu loh bahasanya. Faminan nas man huwa fi watanihi wa minhum man huwa fi suqihi wa minhum man huwa fi harthihi wa minhum man huwa fi safarihi. Jadi dalam kondisi yang tidak siap itu, sebagian manusia ada yang sedang dalam perjalanannya, ada yang di kampungnya, ada yang di pasar sedang beraktivitas, ada yang di kebunnya, wa minhum man huwa fi harthihi, di ladangnya, wa minhum man huwa fi safari, tadi dalam berpergian, wa minhum man ya'kulu fala yarfa'il luqmah ila fihi hatta yakhmuda wa yasq. Bahkan ada yang kondisi itu sangkakala ditiup saat dia baru mau nyuap gitu, padahal makanan belum sampai ke mulutnya. Wa minhum man yuhaddisu sahibahu fala yatimul kalimah hatta yamuta fatamutul khalaiq kulluhum an akhirihim. Bahkan ada yang ngajak ngobrol temennya, sedang ngobrol gitu, kalimatnya belum selesai udah mati semua gitu. Artinya ini teman-teman, ini kondisi yang tidak pernah dipersiapkan sebelumnya. Ya, sangat mendadak, nggak ada woro-woro terlebih dahulu gitu. Nggak ada dikasih tahu dulu nanti kita akan gini, kita akan enggak. Semuanya langsung dadakan semuanya. Gitu ya. Wa Israfil la yaqta'is sayhah hatta taghurul uyuril ard. Ya. Kemudian Israfil ini enggak meniup sampai benar-benar semuanya itu apa namanya? Mata air tuh pada keluar semua gitu ya. Kemudian sungai-sungai di dunia, di bumi ini pada tumpah, wa nabatuha wa asjaruha wa jibaluha wa biharuha, semuanya berantakan ini. Jadi tiupan pertama oleh Israfil itu menghancurkan semua. Menghancurkan bumi, menghancurkan laut, menghancurkan pepohonan, gunung dan lain sebagainya. Kemudian wa yadkhulul kull ba'duhu fi ba'din fi batnil ard. Kemudian manusia masuk ke dalam bumi, jadi tumbuk-tumbukan gitu. Wa yadkhulul kull ba'duhu fi ba'din fi batnil ard. Wan nas khumudun sar'a. Faminhum man huwa sari'un ala wajhihi wa minhum man huwa sari'un ala zahri. Ada yang tergeletak, mukanya tersungkur. Ada yang di atas pipinya tersungkur ya. Bahkan ada yang masih ada di mulutnya masih ada makanan. Belum sempat ditelan itu sudah mati duluan. Subhanallah. Kondisinya sangat mengerikan gitu, sangat mencekam gitu ya. Baik, itu kondisinya. Sehingga teman-teman juga harus tahu bahwa semenakutkan itu kondisi hari kiamat ketika sangkakala itu ditiup. Kemudian wa ma adraka an yabtala'aha wa tanqati'u as-salasil allati fiha qanadilun nujum
fatastawi bil ardi min syiddati zilzalatiha wa tamutu malaikatu kemudian semuanya mati. Malaikat, kemudian ada orang-orang yang biasa bertasbih, orang-orang yang jujur imannya, malaikat-malaikat penjaga arsy Allah, kursi Allah, semuanya malaikat termasuk Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut dan lain sebagainya. Intinya tiupan itu sangat-sangat mengerikan gitu ya. Sangat-sangat mengerikan sekaligus menghancurkan segala. Ya, teman-teman harus tahu bahwa ini tiupan yang bukan biasa. Sangkakalanya tiupan yang mematikan bahkan menghancurkan, ya, menghancurkan. Baik. Yaqul kaifa yamutu Jibril. Ada ungkapan kaifa yamutu Jibril. Bagaimana Jibril meninggal? Nah, ini fase di mana semuanya sudah hancur, tersisa ada beberapa makhluk Allah. Paling tidak ada 4 makhluk Allah yang bernama Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Ada 4 malaikat yang tersisa yang matinya belakangan gitu ya, bisa dibilang. Baik, yaqulul jabbaru jalla jalaluh. Allah berfirman, Allah bertanya yang maha perkasa itu. Ya malakul maut, man baqi? Wahai malakul maut, wahai malaikat pencabut nyawa, siapa yang tersisa? Kata siapa? Kata Allah kepada malakul maut. Wa huwa a'lam, padahal Allah lebih tahu. Allah nggak perlu nanya, sebenarnya juga udah tahu ya. Fayaqulu malakul maut. Kemudian malakul maut mengatakan, menjawab, Sayyidi wa maulaya, anta a'lamu baqiya Israfil, wa baqiya Jibril, wa baqiya Mikail, wa baqiya abduka dhaif malakul maut. Wahai Tuanku, wahai Allah ya, engkau lebih tahu siapa yang tersisa. Tapi tetap dijawab oleh malakul maut, tetap dijawab. Yang tersisa ada Israfil, ada Jibril, ada Mikail, dan hambamu yang lemah. Ini Masya Allah nih, malaikat maut selalu membahasakan dirinya sebagai hambanya Allah yang lemah. Al-malakul maut, khadi'un zalil, qad zahalat nafsuhu li'azimi ma'ayna min al-ahwal. Yang rendah di hadapan yang maha agung, yaitu Allah. Fayaqulu lahul jabbar tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan kepada malakul maut, intaliq ila Jibril faqbid faqbid ruhahu. Wahai malakul maut, pergilah kamu ke Jibril, cabut nyawanya. Fayantaliqu malakul maut ila Jibril alaihi salam fayajiduhu sajidan raqi'an. Kemudian malakul maut itu pergi menuju Jibril. Dalam kondisi Jibril ketika didatangi oleh malakul maut itu sedang bersujud, sedang ruku. Ya, kondisinya Masya Allah nih. Jibril kondisinya mau dicabut nyawanya apa? Sedang sujud dan sedang ruku. Fayaqulu lahu, kemudian malakul maut berkata kepada Jibril, ma aghfalaka amma yuradu bika ya miskin. Wahai orang yang miskin, yang lupa, yang seringnya lalai dari apa yang kau diperintahkan. Ini kalimatnya hampir sama semua. Jadi malakul maut itu datang bukan muji Jibril, tapi sedang mengatakan, kamu ini jadi hamba kok. Mungkin bahasa gampangnya itu. Kamu kok jadi hamba Allah tuh nggak sesuai dari apa, atau kamu terlalu banyak dilalaikan dari hal-hal yang Allah pengennya seperti ini, tapi kamu nggak seperti ini gitu. Ya. Qad mata banu Adam wa ahlud dunya wal ard wat tayr was siba' wal hawam wa sukanis samawat wa hamalatil arsy wal kursi was suradaqat wa sukanis sidratil muntaha wa qad amaranil maula biqabdi ruhik. Seperti biasa, malakul maut mengatakan, anak Adam telah mati semua. Penduduk langit, penduduk bumi, yang malaikat penjaga arsy, penjaga ini semuanya mati.
dan aku diperintahkan Allah untuk datang ke sini untuk mencabut nyawamu. Fa inda dzalika yabki Jibril alaihissalam wa yaqulu mutadarri'an ila Allah Ta'ala. Jibril menangis saat dikatakan itu. Jibril menangis saat malaikat maut mengatakan kepada Jibril seperti tadi yang saya katakan itu. Jibril menangis. Kemudian Jibril dengan tunduk meminta kepada Allah, "Ya Allah, hawwin alayya sakaratul maut." Ya Allah, permudahlah sakaratul maut bagiku. Ya Allah, Masya Allah. Ternyata sakaratul maut itu dirasakan juga oleh para malaikat. Kemudian fayadhammuhu malakul mauti dhammatan yaqbidu fiha ruhahu. Fayakhirru Jibril minha sari'an. Akhirnya malaikat maut mendekap Jibril dengan sekali dekapan itu. Dengan sekali dekapan itu artinya dicabut juga sekalian nyawanya Jibril. Kemudian Jibril tergeletak, ya. Jibril tergeletak begitu karena tidak ada lagi nyawanya. Kemudian Allah mengatakan, "Man baqiya ya malakal maut?" Siapa lagi tersisa, wahai malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Padahal Allah pun lebih tahu dari yang ditanyakan. Ya, kemudian wa huwa a'lam fayaqul, malaikat maut menjawab, "Ya maulaya wa sayyidi wa maulaya baqiya Mikail wa Israfil wa abduka dha'if malakul maut." Wahai Allah, wahai Tuhanku, yang tersisa ada Israfil, ada Mikail, dan ada hambamu yang lemah, malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Baik. Fayaqulul jabbaru jalla jalaluh. Kemudian Allah berkatakan kepada malaikat maut, "Intaliq ila Mikail faqbid ruhahu." Fayantaliqu malakul maut ila Mikail kama amarahu Allah Ta'ala fayajiduhu yantazirul ma' liyakilahu 'ala as-sahab. Akhirnya malaikat maut diperintahkan oleh Allah, pergilah kepada Mikail, cabut nyawanya. Berangkatlah malaikat maut menuju Mikail sebagaimana Allah perintahkan tadi. Di saat didapati Mikail sedang menunggu air yang jatuh dari langit. Fayaqulu lahum ma aghfalaka ya miskin kami yuradu bik. Sama persis, ungkapannya sama. Apa yang membuatmu lalai wahai hamba yang hina dari apa yang dimau oleh Allah Azza wa Jalla? Baik, ini malaikat, dibegitukan sama malaikat juga gitu. Yang pada dasarnya malaikat gak pernah berbuat dosa, gak pernah berbuat salah, selalu taat, tapi ungkapannya selalu sama dari malaikat maut itu. Banyak yang melalaikanmu sehingga kamu diciptakan selama hidup di dunia tidak seperti apa yang dimau oleh Allah. Kemudian kita bertanya sama diri kita, ya teman-teman, ini gimana kita tuh? Ya, malaikat aja dibegitukan ya. Ya. Kemudian ma baqiya li bani adam rizqun wala lil an'am wala lil wuhushi wala lil hawam. Tidak ada lagi tersisa rezeki buat anak Adam, karena kan Mikail di antara tugasnya adalah membagikan rezeki. Tidak lagi tersisa buat anak Adam rezeki mereka, bagi hewan-hewan ternak. Gak ada, orang semuanya sudah musnah. Ya. Qad mata ahlus samawati wa ahlul ardin wa ahlul hajbi wasrat wa haml. Semuanya sudah mati. Penduduk bumi, penduduk langit, penjaga kursi Allah, malaikat penjaga arsy, ya, semuanya sudah mati. Wa qad amarani rabbi biqabdi ruhik, dan Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawamu. Fa inda dzalika yabki Mikail wa yatadarra'u ila Allah wa yas'aluhu an yuhawwina alaihi sakaratul maut. Sama persis seperti Jibril. Malaikat Mikail menangis, kemudian merendah di hadapan Allah, bersujud di hadapan Allah, meminta agar Allah mudahkan sakaratul mautnya. Kemudian fayahdhanuhu malakul mauti wa yadhummuhu dhammatan
yuqbadu fiha ruhuhu fayakhurru sari'an mayitan la ruha fi. Sama persis. Didekap sekali oleh malakul maut, bersamaan dengan dekapannya itu ruhnya dicabut. Kemudian malaikat Mikail tergeletak jatuh tanpa ruh. Fayaqulul jabbaru jalla wa ala jalla jalaluh. Allah bertanya lagi kepada malaikat pencabut nyawa, man baqi? Siapa yang tersisa? Padahal Allah lebih tahu. Wa huwa a'lam. Fayaqulu maulaya wa sidi anta a'lam baqi Israfil wa abduka dhaif malakul maut. Ya Allah, yang tersisa Israfil dan hamba yang dhaif, yang lemah, malakul maut. Fayaqulu jabbar tabar, kemudian Allah mengatakan kepada malaikat maut, pergi kamu kepada Israfil, cabut nyawanya, ambil nyawanya. Kemudian berangkatlah malakul maut menuju Israfil, mengatakan sama persis seperti yang dikatakan kepada Jibril, kepada Mikail. Kenapa kamu lemah? Kenapa kamu dilalaikan dari apa yang Allah mau kepadamu selama hidup di dunia? Ya Allah. Qad matatil khalaiq kulluha. Kata malaikat maut kepada Israfil, semua mati, sudah mati. Ya, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Kemudian Israfil menjawab, Subhana man qahara al-ibada bil maut. Subhana man tafarrada bil baqa. Maha suci Allah yang memaksa hamba-hambanya harus mati. Dan subhanallah, dan semaha puji Allah, segala puji bagi Allah, maha suci Allah yang menghendaki hanya dirinya saja yang maha kekal. Tsumma yaqul, Maulaya, hawwin alayya mararatal maut. Kemudian Israfil berdoa kepada Ya Allah, mudahkan pahitnya, susahnya sakaratul maut. Kemudian malaikat maut mendekapnya. Bersamaan dengan dekapannya itu, ya, malaikat siapa tadi? Israfil jatuh tersungkur, kemudian tidak ada ruh lagi. Falau kana ahlus samawati wa fis samawati wa ahlul ardi fil ard lamatu kulluhum min syiddati raja'i waq'atihi. Ini kondisi malaikat Israfil ketika dicabutnya. Kemudian Allah bertanya lagi. Masya Allah, ini kita sedang membahas detik-detik makhluk siapa yang paling terakhir ada di sini, di atas muka bumi, di dunia ini. Man baqiya emang. Allah bertanya lagi, siapa yang tersisa wahai malaikat pencabut nyawa? Padahal Allah lebih tahu. Kemudian malaikat maut mengatakan, wahai Tuhanku, anta alamu man baqi. Engkau lebih tahu siapa yang tersisa. Baqiya abduka dhaif malakul maut. Yang tersisa hanya hambamu yang lemah ini, malaikat yang diwakilkannya kematian. Fayaqulul jabbaru ta'ala, kemudian Allah yang maha perkasa dan maha tinggi itu mengatakan, wa izzati wa jalali la udhiqannaka ma azaqta ibadi. Demi keagunganku dan kebesaranku, dan Allah terserah bersumpah dengan apapun Allah boleh. La udhiqannaka, sungguh aku akan jadikan kamu merasakan sesuatu yang hamba-hambaku rasakan sebelummu. Sakitnya sakaratul maut, sakitnya kematian. Apa kata Allah? Intaliq bainal jannati wan nar wa mut. Kamu pergi di antara surga dan neraka, matilah kamu. Fa intaliq bainal jannati wan nar fayusihu sayhatan laula anna Allah tabaraka ta'ala amatal khalaiq lamatu min indi akhihum min syiddati sayhati fayamut. Kemudian berangkatlah malaikat maut pergi di antara surga dan neraka, dan dia berteriak dengan teriakan yang sangat kencang. Kalau bukan karena Allah yang maha tinggi sudah mematikan semua makhluk sebelum dia, maka kalau dia mendengarkan teriakannya si malakul maut pasti akan merasakan kurang nyaman di telinganya. Fatabqas samawati khaliyatan min amlakiha sakinatan aflakiha
wa tabqal ardu khawiyatan min insiha wa jinniha wa tayriha wa hawamiha wa siba'iha wa an'amiha wa yabqal maliku lillahil wahidil qahar alladhi khalaqal layla wan nahar fala tara anisan wa la tahussu hasisan wa qad sakanatil harakat wa khamadatil aswat wa khalat min sakanil arduna was samawat. Langit dan bumi kosong, hanya Allah. Semuanya mati, hanya Allah yang maha hidup. Ini teman-teman mungkin ini dulu yang kita bisa sampaikan tentang detik-detik terakhir. Ada 4 makhluk mulia yang menjadi 4 makhluk terakhir yang Allah hadirkan atau Allah cabut nyawanya di akhir-akhir kehidupan, fase kehidupan manusia dan seluruhnya di atas dunia ini. Kemudian sebelum nanti berpindah ke fase tentang akhir. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.